bisa kita mulai? Bisa, Pak, bisa. Oke ya, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat sore untuk seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Ini adalah program saya yang pertama. Jadi nama programnya itu adalah Rame Ngobrol Ringan Bareng Ilmu. Jadi saya mengundang nanti anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia untuk sharing pengalaman, kemudian saling bermotivasi. Kemudian juga nanti kalau ada audien yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Yang ingin bertanya speaker. Jadi ke depan memang akan banyak speaker-speaker yang lain ya, pembicara yang lain yang saya undang. Ini adalah edisi perdana sore ini. Saya mendatangkan mahasiswa berprestasi daripada Universitas Teguh. Jadi langsung saja saya perkenalkan. Hari ini saya akan ngobrol bersama Sarwati, ya, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Teguh Umar Melaku Aceh Barat. Kita akan mengobrol terkait tema yang mungkin sudah ada di poster, di flyer ya, peran pemuda. Sarwati ini menempuh pendidikan, saya bacakan dulu riwayat hidupnya, menempuh pendidikan dari SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini di Blang Pidi ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang di luar Aceh yang tidak tahu ini kira-kira lebih kurang berapa jam? 5 jam ya? 6 jam ya ke Blang Pidi ya? Sarwati ya? Iya, Pak. Dari Banda Aceh. Ya, 6 jam, Pak. Iya, Ya, 6 jam. jadi ya kota kelahiran speaker kita hari ini kurang 6 jam dari kota Banda Aceh. Dan sekarang banyak sekali organisasi yang diikuti ya, dari wakil ketua bidang advokat, himpunan mahasiswa ilmu hukum, kemudian kader komunitas muda Barat Selatan Aceh, kemudian kader riset ilmiah penalaran Universitas Teguh Umar, kemudian forum pengurus mahasiswa bidik misi, kemudian Ikatan Mahasiswa Hukum Abdia, dan founder forum debat mahasiswa ilmu hukum Universitas Teguh Umar. Jadi banyak sekali sebenarnya organisasi yang diikuti. Belum tentu prestasi anak muda satu ini. Prestasinya juara debat konstitusi ilmu hukum Universitas Teguh Umar tahun 2019. Kemudian finalis debat hukum se-Aceh UIN Araniri Banda Aceh pada tahun 2019 juga. Kemudian finalis debat ISKU Islamic Economic Competition Universitas Darussalam Gontor di tahun 2020. Kemudian finalis debat konstitusional week di Universitas Malikul Saleh Lok Sumawe. Finalis cerita inspiratif pada Gebiar Mahasiswa Bidik Misi Nusantara yang diselenggarakan di Universitas Lampung. Kemudian juara tiga lomba penulisan opini hukum se-Aceh di Universitas Malikul Saleh Lok Sumawe. Juara harapan 2 debat bidik misi nasional di UIN Sultan Syarif Riau. Kemudian mahasiswa berprestasi prodi ilmu hukum Universitas Teguh Umar pada tahun 2021. Kemudian terakhir finalis nasional debat KDMI mewakili Universitas Teguh Umar dan Aceh di tahun 2021. Ini jadi memang sangat luar biasa prestasi yang yang didapat oleh Sarwati ini. Nah, langsung saja mungkin Sarwati bisa ini ya kita mulai ya. Pertanyaan saya yang pertama ke Sarwati, apa motivasi Sarwati? Ini kan Sarwati ini kan adalah mahasiswa ilmu hukum di Universitas Teguh Umar. Apa motivasi Sarwati ketika memilih kuliah ini ilmu hukum? Silakan. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Soalnya di sini agak bising, Pak. Iya ya, iya. Pertanyaan saya, apa motivasi Sarwati ya memilih ilmu hukum sebagai program studi untuk kuliah? Silakan Sarwati.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI dan kepada teman-teman semuanya yang bergabung pada live Instagram pada sore hari ini. Teman-teman semuanya, senang sekali ya saya diberi kesempatan oleh Bapak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI. Beliau seorang hakim dan juga beliau seorang dosen ilmu hukum di berbagai perguruan tinggi baik di Aceh maupun di Palembang. Benar ya Pak? Dan senang sekali saya diberi kesempatan untuk sharing-sharing ilmu bersama teman-teman semuanya, bersama anak-anak milenial, anak-anak muda Indonesia yang punya mimpi besar, yang punya mimpi berkontribusi untuk negara ini. Teman-teman semuanya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kontribusi anak muda dalam membangun bangsa, dan pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI, kenapa saya memilih program studi ilmu hukum sebagai jurusan yang sebagai jurusan saya untuk berkuliah. Teman-teman semuanya, kenapa saya pilih jurusan ilmu hukum? Karena saya bercita-cita ingin menjadi seorang hakim. Jadi ilmu hukum itu adalah ilmu sesuai dengan cita-cita saya, teman-teman. Seperti itu, Pak. Ya, jadi ingin jadi hakim ya. Wah, ini luar biasa nih. Nanti bisa nonton podcast saya, nanti mau rilis tentang tip dan trik lulus tes hakim nih. Oke, kemudian selanjutnya menurut Sarwati, apa definisi pemuda dalam kedudukannya membangun bangsa ini? Seperti apa menurut Sarwati? Iya, terima kasih Pak. Teman-teman semuanya, tema kita pada hari ini kontribusi anak muda dalam membangun bangsa. Pasti muncul pertanyaan nih di benak kita masing-masing. Apa sih kenapa sih harus anak muda, kenapa tidak orang tua saja? Pasti muncul pertanyaan seperti itu, benar ya? Dan kontribusi seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk membangun bangsanya, teman-teman semuanya? Pertanyaan tadi, kenapa sih harus anak muda yang membangun bangsa ya Pak ya? Jawabannya adalah karena sejarah Indonesia itu adalah sejarahnya anak muda. Setiap peristiwa yang terjadi di tanah air ini adalah bentukan dari anak muda. Karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Karena hanya anak muda yang mau belajar. Karena cuma anak muda yang sadar bahwa beda itu biasa. Karena slogan lama nggak berlaku untuk anak muda, teman-teman semuanya. Dan kenapa sih harus anak muda, teman-teman? Pertanyaannya ya, kenapa sih harus anak muda? Kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk membangun bangsanya? Kontribusi seperti apa, teman-teman semuanya? Pasti pernah dengar kata-kata seperti ini, anak muda itu adalah harapan bangsa. Teman-teman semuanya, kita khususnya sebagai seorang mahasiswa ya, kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai agen of change atau agen perubahan, yang tentunya kita akan membawa perubahan bagi masyarakat. Kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam membangun bangsa? Seorang mahasiswa bisa melakukan atau menghasilkan karya tulis ilmiah, karya tulis lainnya, karya tulis esai, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya karya tulis yang bisa dibuat oleh mahasiswa, yang kemudian idenya itu disalurkan kepada masyarakat. Bayangkan saja teman-teman, jika seorang mahasiswa nih buat karya tulis ilmiah tentang di masyarakat pesisir ya, tentang tas dari sisik ikan. Tas tersebut mereka mahasiswa aplikasikan ke masyarakat pesisir, ke masyarakat yang kurang mampu, dan ide-ide tersebut bisa dikembangkan oleh masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat pesisir, ibu-ibu nelayan ya khususnya ya yang tinggal di daerah pesisir. Oleh karena itu teman-teman, tas tersebut menjadi sebuah produk yang bernilai, yang punya harga, maka teman-teman secara tidak sengaja sudah menguntungkan sebuah negara. Kenapa teman-teman dikatakan seperti itu, menguntungkan sebuah negara? Karena teman-teman memberikan ide, membawa perubahan terhadap masyarakat, dan bisa membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ya teman-teman, seperti menciptakan dari hasil karya tulis ilmiah teman-teman semuanya yang tadi, sebuah tas dari sisik ikan dapat membantu masyarakat pesisir, khususnya ibu-ibu nelayan, dan lama-lama menjadi sebuah usaha, sebuah karya yang sangat bagus, produk yang bernilai,
laku di masyarakat, maka teman-teman secara tidak sengaja sudah membantu perekonomian Indonesia. Nah, kontribusi seperti itulah yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam membangun bangsa, dan masih banyak kontribusi-kontribusi lain ya yang bisa teman-teman lakukan untuk membangun bangsanya. Sekian, Pak. Ya, jadi luar biasa ya. Berarti kan anak muda ini adalah agen perubahannya Indonesia begitu ya. Ya, apalagi Iya, kan benar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita pun seorang anak muda begitu ya. Nadiem Makarim itu Ya, seorang anak Pak muda yang Nadiem. masih muda sekali, iya ditunjuk menjadi seorang menteri. Jadi memang luar biasa. Ya, sebelumnya bagi sahabat Instagram, kalau ingin bertanya dengan pembicara kita, pada sore ini silakan di di chat di kolom komentar ya. Silakan apa saja yang ingin tanyakan. Baik, selanjutnya ini untuk Sarwati ya. Kira-kira apa ini Sarwati? Sarwati ini kan seorang mahasiswa yang aktif begitu ya. Apa yang memotivasi Sarwati untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan ini? Saya lihat banyak sekali organisasi-organisasi ini yang diikuti oleh Sarwati ya. Tadi yang di awal sudah saya bacakan tadi ya, luar biasa organisasi yang diikuti Sarwati di kampus. Nah, apa yang memotivasi Sarwati untuk aktif di organisasi? Silakan. Terima kasih kepada Bapak. Akan saya jawab, yang memotivasi saya dalam agar aktif dalam mengikuti organisasi itu adalah sebagai seorang mahasiswa ya, tidak hanya dianggap sebagai mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, kita itu juga harus punya kegiatan, yaitu di organisasi untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, dan juga menambah relasi baru teman-teman semuanya. Jadi organisasi itu sangat penting ya, melatih kepemimpinan, dan yang membuat saya termotivasi karena ikut organisasi itu adalah di organisasi itu kemampuan kita diasah, pola pikir kritis kita diuji, dan itu dapat mengasah dan memaksimalkan kemampuan kita, menciptakan jaringan yang luas, dan pikiran kita itu terbuka sebagai seorang mahasiswa. Seperti itu, Pak. Ya, menurut Sarwati ada perbedaan tidak ini antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan mahasiswa yang tadi saya menggunakan istilah Sarwati kupu gitu ya, kuliah pulang gitu. Nah, ada nggak perbedaannya ketika mungkin dalam proses pembelajaran kuliah begitu? Baik Pak, terdapat perbedaan ya, mahasiswa yang aktif berorganisasi dan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi, atau mahasiswa yang hanya kupu-kupu, kuliah pulang. Terdapat perbedaan. Yang pertama dapat kita lihat perbedaannya teman-teman di dalam ruangan kelas ketika presentasi kelompok atau presentasi mata kuliah. Teman-teman bisa lihat, baik itu dari cara dia presentasi, baik itu dari kepercayaan dirinya, kemampuan public speakingnya, dan cara kepemimpinannya itu. Ketika dia tampil di depan, pasti mahasiswa yang aktif berorganisasi itu dia sudah percaya diri Pak, ketika tampil di depan, ketika mempresentasikan mata kuliah yang ingin dipresentasikan dalam bentuk kelompok teman-teman semuanya. Jadi ketika mahasiswa yang tidak aktif itu, maka dia akan merasa tidak percaya diri karena dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya dan tidak terbiasa berpikir kritis, Pak. Seperti itu. Ya, berarti seorang mahasiswa yang aktif organisasi itu lebih confident ya ketika dalam proses perkuliahan. Nah, kemudian Sarwati dalam mengatur ya konsekuensi seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi itu terkadang ada tabrakan-tabrakan saja terhadap kegiatan aktivitas perkuliahan. Nah, kalau Sarwati sendiri bagaimana itu mengatur waktunya sehingga semuanya berjalan, organisasi berjalan, kemudian proses perkuliahan juga berjalan. Gimana Sarwati? Iya, terima kasih Pak. Bagaimana cara mengatur jadwal agar organisasi sama kuliah itu tidak bentrok ya teman-teman? Caranya adalah organisasi yang Anda ikuti itu haruslah sesuai dengan passion atau keuntungan bagi diri Anda sendiri. Misalnya nih, kuliah atau prestasi akademik itu sangat penting juga ya teman-teman, dibandingkan organisasi. Banyak orang berpendapat bahwa
kuliah itu terbengkalai karena organisasi. Pendapat itu atau pemandangan itu salah teman-teman. Karena bagaimana cara kita bisa mengatur jadwalnya adalah kita harus konsisten Pak. Organisasi apa yang ingin kita kuasai atau kita ingin lebih fokus kepada organisasi yang mana teman-teman. Apakah organisasi itu penting atau tidak. Misalnya nih ketika ada jam mata kuliah dan dan rapat organisasi, maka teman-teman lebih mendahulukan kuliahnya dulu atau akademiknya dulu ya teman-teman. Kalau misalnya organisasi itu bisa disusul atau bisa minta ke teman-teman masalah hasil dari rapatnya teman-teman semua. Jadi seperti itu Pak. Jadi disesuaikan atau konsisten atau teman-teman bisa pilih organisasi. Mungkin organisasi itu bisa bawa teman-teman punya ilmu yang lebih banyak. Memang ya ilmu antara di organisasi dan akademik itu beda ya teman-teman, lebih luas kita mendapatkan ilmu di organisasi itu 85%, kalau misalnya di kuliah atau akademik itu hanya 25% Pak. Jadi teman-teman konsisten terhadap organisasi apa yang ingin teman-teman ambil dan teman-teman maksimalkan waktunya antara kuliah dan organisasi, seperti itu Pak. Berarti harus ada balance ya, gitu ya Sarwati ya. Jadi harus ada keseimbangan bagaimana organisasi yes, prestasi oke, gitu ya. Harus begitu. Iya Pak. Oke, luar biasa. Kemudian selanjutnya, Sarwati ini kan juga termasuk salah satu mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Teguh Umar ya. Tadi sudah saya bacakan beberapa pengalaman prestasinya, sangat banyak sekali ya. Kebanyakan di apa namanya debat hukum, kemudian finalis cerita inspirasi, penulisan opini hukum, dan banyak sekali prestasi. Nah, Sarwati dengan prestasi-prestasi itu ya, apa yang melatar belakangi sehingga atau dukungan dari siapa begitu ya, sehingga Sarwati bisa punya banyak prestasi sekarang ya, di masa muda masih menjadi mahasiswa, aktif berorganisasi dan banyak prestasi. Apa namanya yang mendukung Sarwati? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Yang memotivasi saya, kenapa saya sering ikut lomba ya Pak ya, sering ikut lomba dan sering ikut kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan prestasi atau penghargaan ya teman-teman semuanya. Motivasinya adalah diri sendiri Pak, dan doa kedua orang tua Pak, mungkin seperti itu, karena motivasi yang paling dasar itu ada di dalam diri sendiri Pak. Jadi teman-teman, saya pernah dengar ya, Kak Sherliana Vita Rahmi, motivator milenial muda wanita ya di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa anak muda Indonesia itu harus bisa merubah bangsa. Kak Shirley mengatakan bahwa kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita dengar. Jangan salahkan di sosial media jika banyak kita melihat di sosial media itu yang hoax atau yang fakta. Yang jelas jangan salahkan, yang trending di YouTube itu adalah konten-konten yang unfaedah, karena kita salah siapa? Salah kita, anak muda Indonesia hari ini tidak melakukan apa-apa untuk menghasilkan konten-konten yang lebih berfaedah, menekan mundur konten-konten yang unfaedah tadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, kita mau terus-terusan menjadi penonton, pemandu sorak, atau turun menjadi pemain? Setidaknya pemain cadangan. Bukan tentang seberapa besar bagian yang kita ambil atau peran atau seberapa besar peran yang kita ambil, tetapi tentang seberapa besar keinginan kita untuk menjadi bagian yang tadi, bagian yang membawa perubahan. Nah, mungkin itu Pak motivasi saya untuk kenapa saya sering ikut-ikut lomba seperti itu Pak. Iya, berarti intinya motivasi itu harus muncul dari diri sendiri gitu ya. Kemudian yang pasti orang tua gitu. Kemudian lingkungan sekitar menurut Sarwati ada pengaruh nggak? Lingkungan sekitar, kemudian pergaulan, begitu. Ya, sebelumnya, oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini komentarnya berbeda nih. Ya, oke, silakan. Kalau ada pertanyaan kepada speaker, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, oke, silakan Sarwati jawab pertanyaan saya tadi. Apakah ada pengaruh terkait lingkungan, kemudian terkait pergaulan terhadap prestasi yang Sarwati capai? Silakan.
Iya Pak, terima kasih ya Bapak. Masalah lingkungan ya berpengaruh ya. Lingkungan sangat berpengaruh, teman juga berpengaruh terhadap apapun yang kita capai. Apapun yang kita raih itu sangat berpengaruh dari lingkungan, dari teman ya. Saya pernah dengar kata-kata motivasi Pak dari beliau guru saya juga ya Pak, Mr. Syafi'i Effendi. Beliau seorang motivator muda di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa teman itu adalah nasib. Jadi ubah temanmu, ubah pola pikirmu, maka hidupmu juga akan berubah, nasibmu juga akan berubah, dan arahnya akan ke sana. Bagaimana sifat temanmu, maka bagaimana pergaulan temanmu, maka kamu akan mengikutinya, seperti itu Pak. Ya, Jadi teman itu berarti adalah nasib, teman itu adalah nasib. iya, berarti memang apa namanya, aktif boleh, prestasi boleh, tapi tetap kita harus kita harus berteman gitu ya dengan orang-orang ya, sehingga kita juga punya banyak dapat ilmu, begitu ya Sarwati ya. Iya Ya, Pak, benar Pak. ini komentar ini dari Pak Julian Gandhi. Terima kasih Pak Fikri sebagai inisiator agenda ini, dan terima kasih Sarwati sebagai motivator milenial. Iya, jadi agenda ini akan continue. Kenapa ini saya sampaikan? Kenapa saya membuat acara ini ya, ngerame ngobrol ringan bareng milenial. Jadi ini akan secara berkelanjutan, ini akan terus berlanjut. Jadi memang saya memilih anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya satu daerah saja, tapi seluruh daerah saya akan pilih. Mungkin karena yang saya kenal begitu ya, untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman, saling berbagi motivasi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, dengan keterbatasan pergerakan kita, maka mungkin kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang mungkin agak kosong. Kita bisa berbagi melalui live Instagram. Kenapa saya pilih media Instagram? Karena memang inilah kebanyakan anak-anak muda berkumpul. Makanya hari Rabu nanti akan ada lagi pembicara lain. Saya akan undang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di hari Rabu siang. Nanti. Kemudian nanti ada beberapa. Saya sudah menglist pembicara-pembicara kita. Baiklah sahabat Instagram, kita kembali ke kita Sarwati ya. Kemudian ini kan Sarwati juga kan banyak prestasi gitu ya. Tadi kembali lagi ke prestasi. Apa yang Sarwati persiapkan ya ketika mengikuti kompetisi yang sudah Sarwati dapatkan hasilnya ini? Sudah banyak sekali Sarwati mendapatkan juara begitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan dari semua itu Sarwati? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Tentang pertanyaan apa yang harus kita persiapkan ketika kita hendak mengikuti kompetisi atau lomba-lomba ya Pak, atau event-event ya Pak. Jadi persiapannya itu dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya debat ya Pak ya, kalau misalnya kompetisi debat atau lomba debat, itu kita persiapkannya sama-sama ya Pak, bersama tim. Jadi harus kerja sama tim. Jadi kekompakan tim itu sangat dibutuhkan ketika kita mengikuti lomba yang dalam bentuk tim, contohnya seperti debat. Persiapannya adalah latihan Pak, setiap hari latihan. Kalau misalnya lomba menulis, berarti setiap hari harus menulis dan evaluasi. Kami latihan dan evaluasi lagi Pak. Jika terdapat kesalahan, evaluasi dan latihan. Itu Pak persiapannya. Ya, jadi harus banyak berlatih ya, tidak hanya langsung Iya, gitu ya, banyak berlatih. Ini ada pertanyaan, kebetulan ada pertanyaan dari Oges, dari Bang Oges Sarwati. Pertanyaannya, gimana pendapat Sarwati soal konten kekinian dengan konten positif sekarang yang menjadi minoritas? Nah, gimana? Ini kan sekarang luar biasa ya, di Instagram, di mana-mana ini kan konten-konten itu ya terkadang udah aneh-aneh begitu ya, konten-konten yang muncul. Nah, itu gimana menurut Sarwati? Cara mengimbangi konten-konten yang mungkin bukan tidak bermanfaat, mungkin kurang bermanfaat dengan konten-konten positif ini. Nah, menurut Sarwati bagaimana pandangan Sarwati terhadap konten-konten tersebut? Silakan. Oke Pak, terima kasih ya pertanyaannya. Cara kita mengimbangi konten-konten yang kurang berfaedah atau yang unfaedah ya teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Kak Shirley Anavita mengatakan bahwa supaya tidak
supaya kita bisa menekan mundur konten-konten yang unfaedah tadi, maka kita anak muda Indonesia harus bisa menciptakan konten-konten yang lebih berfaedah supaya menekan mundur konten-konten yang unfaedah tadi, teman-teman. Jadi konten kekinian ya, ketika anak muda Indonesia bisa menghasilkan konten yang lebih berfaedah, maka pasti bisa menekan mundur konten-konten yang unfaedah tadi, Pak. Seperti itu, Pak, jawabannya. Ya, jadi bisa dikemas ya, konten-konten yang tidak berfaedah itu bisa dikemas sehingga menjadi konten yang juga cukup bermanfaat ya. Ya benar. Oke, pertanyaan dari Dian. Nah, ini sahabatnya Sarwati nih. Dian bertanya, kata dia mau tanya Kak, kadang kita ini mager, nah, males gerak gitu kan. Ini menjadi ciri khas generasi milenial sekarang. Nah, bagaimana Sarwati sendiri melawan kemageran itu? Nah, ini benar nih ya. Jadi memang ini pertanyaan bagus. Kita ini apa? Ya, ada penyakit mager sekarang kan. Saya jujur saya baru tahu ketika saya ada Instagram ini apa artinya mager, ternyata malas gerak gitu kan. Nah, jadi pertanyaan dari dia tadi, gimana nih cara anak muda sekarang itu mengatasi kemageran gitu? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak sebentar ya Pak. Bang, bilang sama itu boleh jangan itu musik dulu lagi ada kuliah soal. Makasih ya. Ya maaf ya Pak, ada kendala soalnya agak ribut Pak di sini. Jadi teman-teman kembali ke pertanyaan bagaimana cara melawan kemageran ya Pak, atau mager ya, atau malas gerak bahasa milenialnya. Teman-teman, cara melawan malas gerak itu adalah kita mencari lingkungan yang aktif dalam hal apapun, baik itu dalam hal misalnya nih teman-teman, kita kan seorang mahasiswa, kita tuh harus cari lingkungan yang aktif, teman-teman yang aktif berorganisasi. Lingkungan itu sama teman itu hampir sama ya teman-teman. Jadi teman kita aktif nih, pasti dia ajak kita agar ikut dia supaya aktif juga teman-teman. Jadi pasti kemageran kita itu terlawan, seperti itu Pak. Ya, jadi harus cari teman juga gitu ya. Harus cari teman yang punya motivasi. Ya, ini Oges nih bisa nih Sarwati. Ini Oges luar biasa. Ini aktifnya ini bukan lagi aktif overaktif gitu kan? Yang suka nongkrong. Siapa? Iya. Ya keren nih. Saya luar biasa ini. Kehormatan ini disaksikan oleh Bang Oges. Nanti hari Rabu juga kita akan berjumpa, beliau yang jadi hostnya. Nanti saya yang jadi speakernya terkait efektivitas hukum cambuk. Oke, jadi gitu ya. Jadi intinya ya kita harus juga mencari teman yang yang punya satu visi begitu ya. Jadi tidak hanya teman hidup aja yang punya satu visi, tapi teman pergaulan juga harus punya satu visi, sahabat Instagram, sehingga teman-teman itulah yang akan mensupport kita sehingga untuk menghilangkan rasa-rasa mager gitu ya. Oke, luar biasa. Bentar, ada pertanyaan lagi atau tidak? Ya, belum ada pertanyaan lagi ya. Baiklah, kalau belum ada pertanyaan, kembali saya akan bertanya ini ke Sarwati ya. Tadi persiapan Sarwati dalam mengikuti perlombaan-perlombaan itu kan banyak latihan, kemudian nah kalau dari ini kan kebanyakan perlombaan-perlombaan prestasi yang di bidang ilmiah begitu ya. Nah, peran dosen-dosen atau peran pengajar atau peran siapa menurut Sarwati yang memang paling berperan lah di balik prestasi-prestasi Sarwati yang sudah Sarwati dapat ini? Siapa yang paling berperan? Peran seorang dosen ya Pak, atau peran seorang guru Pak ya? Iya. Jadi seorang dosen atau seorang guru ya sangat berperan juga
terkait dengan keberhasilan kita, terkait dengan penghargaan kita, terkait dengan prestasi kita ya teman-teman. Karena kita bisa dari pengalaman beliau lah kita bisa meraih prestasi. Misalnya beliau mengajarkan kita bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah, tips, trik-triknya, tips-tipsnya, dan contohnya beliau mengevaluasi. Dan menurut Sarwati ya Pak, dosen itu sangat berpengaruh terhadap prestasi-prestasi kita. Ya, jadi sangat sangat ada pengaruhnya ya Sarwati ya. Ya, Ade Atmaja. Ya, Assalamualaikum Kak Sarwati dan Pak Fikri. Waalaikumsalam. Kemudian kita kembali ke tema kita ya, peran pemuda dalam membangun bangsa ini. Nah, Sarwati sendiri ya, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang anak muda, apa sih langkah yang apa menurut saya sesuatu yang simpel yang mungkin seorang pemuda ini punya kontribusi terhadap pembangunan bangsa? Apa langkah yang mungkin yang simpel dan bisa diikuti lah ya, diikuti oleh anak-anak muda di Indonesia. Jadi anak muda itu menjadi bagian daripada pembangunan bangsa. Apa kalau menurut Sarwati apa itu? Langkah yang simpel ya Pak, supaya kita termasuk anak muda yang bisa membangun bangsa ya Pak. Langkah yang paling simpel itu adalah jaga diri, jangan jadi penjahat seperti itu Pak. Karena ketika kita menjadi seorang penjahat, ketika kita disebut narapidana, dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan, maka kita akan menjadi beban bagi negara atau sampah bagi negara teman-teman. Jadi ketika kita tidak menjadi seorang penjahat, maka kita bukan beban bagi negara, dan semoga kita akan menjadi keuntungan bagi negara, terutama Indonesia Pak. Seperti itu ya. Pak. Ya, jadi intinya kita harus tetap berbuat baik dulu gitu ya, setidaknya tuh untuk diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, ini ada nggak apa namanya pengaruh dari keluarga, kemudian dari teman-teman begitu ya, yang memotivasi Sarwati sehingga apa yang bisa sekarang Sarwati dapatkan itu dengan prestasi yang ada itu, teman-teman ataupun keluarga itu sangat berpengaruh atau tidak? Iya Pak, terima kasih. Sangat berpengaruh ya teman-teman semuanya. Keluarga seperti hampir sama juga dengan yang tadi ya. Keluarga, lingkungan, ataupun teman itu sangat berpengaruh terhadap nasib kita. Atau kita bisa istilahkan bahwa teman adalah nasib atau keluarga itu adalah nasib. Ketika kita didukung, ketika kita bergaul dengan keluarga ataupun lingkungan ataupun teman yang baik, maka nasib kita juga akan baik seperti itu teman-teman. Seperti itu Pak. Oke, kemudian ini ada hal yang menarik ya, saya 11 tahun saya bertugas di Aceh, itu saya jujur sangat tertarik dengan kearifan lokal di Aceh, itu nongkrong di warung kopi, begitu ya. Nah, kalau menurut Sarwati sendiri ya, budaya nongkrong para pemuda ini kan kebanyakan anak-anak muda, luar biasa. Kalau kita lihat di Instagram update-update-nya itu pasti kalau nggak di kafe ataupun kemudian di warung kopi begitu, luar biasa. Mungkin mayoritas 90% itu isi warung kopi dan kafe di Aceh itu adalah anak-anak muda, begitu ya. Nah, bagaimana Sarwati menyikapi ini ya terhadap budaya kearifan lokal ini dengan dengan motivasi bagaimana selain mengopi tetapi juga bisa memunculkan sesuatu yang bermanfaat dari budaya dari kearifan lokal tersebut. Nah, itu bagaimana menurut Sarwati? Apa yang harus yang harus dilakukan lah dengan kearifan lokal yang ada. Jadi orang itu tidak nongkrong itu tidak hanya mungkin duduk kemudian ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu menurut Sarwati gimana? Karena mungkin ya rata-rata ya 90% rata-rata anak tongkrongan gitu. Ya, silakan.
Iya, terima kasih Pak. Bagaimana ya budaya nongkrong di warung kopi itu merupakan budaya yang buruk ya Pak. Seorang Saya pernah baca Pak atau pernah dengar Profesor Unsia kalau tidak salah Pak mengatakan bahwa anak-anak muda nongkrong di warung kopi itu lebih berbahaya dari bom atom yang terjadi di Jepang Pak. Jadi seperti itu saking berbahayanya ya. Teman-teman semuanya agar kita menjadi anak muda yang produktif, inovatif, kreatif, maka kita bisa menciptakan ide-ide baru. Selain menghabiskan waktu di warung kopi, kita bisa menghabiskan waktu di tempat-tempat yang baik, seperti menjadi relawan Pak, menjadi relawan Indonesia, dan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan sebagai anak muda agar bisa menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Nongkrong di warung kopi itu tidak salah, tapi pembahasannya yang salah Pak. Jika kita mau nongkrong di warung kopi dengan kegiatan yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu sangat bagus malahan ya Pak. Jadi teman-teman ketika kita nongkrong di warung kopi itu, misalnya nih Pak, contohnya seperti rapat, latihan, dan berbagai macam jenis kegiatan lainnya. Menurut Sarwati, nongkrong di warung kopi itu tidak salah, tapi yang salah itu kegiatannya Pak. Iya, berarti kan jadi memang kearifan lokal ini memang harus dilestarikan gitu ya. Karena memang sangat luar biasa sekali, saya sering lihat gitu kan, nongkrong, duduk, tapi di atas mejanya itu semuanya penuh dengan laptop begitu ya, penuh dengan laptop, penuh dengan catatan-catatan. Dan memang banyak ide-ide di Aceh itu keluar ketika nongkrong di warung kopi. Jadi memang sangat luar biasa. Salut buat sahabat-sahabat, rakan-rakan yang ada di Aceh. Ini ada pertanyaan dari Wahyu. Wahyu, Kak Sarwati, yang dikatakan anak muda itu seperti apa? Apakah hanya untuk anak muda yang mengenyam pendidikan saja? Atau terus bagaimana dengan anak muda yang tidak mengenyam pendidikan untuk hal ini? Nah ini. Jadi definisi anak muda itu apakah orang yang punya pendidikan saja, anak muda yang mungkin duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah, atau seperti apa? Ini ada pertanyaan dari Wahyu. Silakan. Ya, terima kasih ya. Sangat bagus ya pertanyaannya Wahyu. Yang dikatakan anak muda itu bukan dia yang hanya punya pendidikan saja ya, tapi yang dikatakan anak muda itu dia berusia 18 tahun ke atas sampai 35 tahun ya, atau anak-anak milenial. Anak muda itu bukanlah dia yang punya pendidikan saja ya, walaupun ketika dia berusia 18 tahun sampai 35 tahun walaupun dia tidak punya pendidikan, tapi dia dikategorikan atau dikatakan anak muda juga, seperti itu. Ya, nah kemudian mungkin saya menyambung ini ya. Jadi Iya, tidak semua orang kan Sarwati punya kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan tinggi gitu ya, baik sekolah maupun baik kuliah. Nah, ini bagaimana menurut Sarwati ya anak-anak muda yang tidak mampu karena ya keterbatasan ekonomi ya, keterbatasan ekonomi padahal dia mungkin dari segi prestasi dia mampu untuk melanjutkan pendidikan, tapi karena keterbatasan ekonomi anak-anak muda ini tidak mampu. Nah, ini bagaimana menurut Sarwati, apa langkah yang harus dilakukan anak-anak muda ini sehingga mereka ini juga bisa bermanfaat gitu dalam pembangunan bangsa terhadap anak-anak muda yang punya kemampuan akademis tapi tidak punya kemampuan secara ekonomi begitu. Ya, gimana? iya, terima kasih ya Pak pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh anak muda yang secara ekonomi tidak mampu tapi dia punya kemampuan secara akademik ya atau prestasi. Teman-teman semuanya jangan berhenti bermimpi ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali cara-cara yang bisa kita tempuh agar mimpi kita itu terwujud. Sekarang teman-teman semuanya, Indonesia atau pemerintah itu sangat mendukung ya pendidikan, terutama atau khususnya pendidikan ya, pemerintah itu sangat mendukung program pendidikan. Di pendidikan sekarang teman-teman semuanya, pemerintah itu menyediakan banyak sekali beasiswa untuk anak-anak kurang mampu tapi punya mimpi, punya kontribusi untuk negeri ini, tapi tidak mampu secara ekonomi, tapi punya kemampuan secara prestasi atau akademik ya. Teman-teman bisa wujudkan dengan
beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Ya, Seperti jadi itu, itu Pak. ya. Jadi memang jangan pernah untuk menyerah begitu Sarwati ya. Sekarang apalagi nih Aceh ini punya dana otonomi khusus yang sangat banyak sekali. Salah satunya diperuntukkan untuk beasiswa. Jadi jangan menyerah. Jadi tetap ya harus tetap cari usaha begitu ya beasiswa atau segala macamnya. Ya, ini ada komentar dari Oki. Oki, selamat sore Ki. Apa nih? Iya, karena rata-rata aktivis yang melawan pemerintah lahir daripada warkopers. Iya nih. Oh, luar biasa. Ya memang saya melihat memang luar biasa. Terima kasih. Wah, banyak yang bergabung ini dari teman-teman pengadilan ini. Luar biasa juga. Terima kasih Mimi Mahran, kemudian Aris Setiadi yang sudah banyak bergabung. Silakan yang ingin bertanya-tanya kepada pembicara kita sore hari ini, silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Terkait tema kita sore ini, peran pemuda dalam membangun bangsa gitu. Kalau menurut Sarwati sendiri ya sekarang ini seberapa penting posisi pemuda itu dalam membangun bangsa kalau melihat dengan kondisi Indonesia yang kekinian ini? Silakan Sarwati. Seberapa penting menurut Sarwati? Baik Pak, terima kasih. Seberapa penting kontribusi anak muda dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia ya? Jawabannya sangat penting ya teman-teman semuanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang itu adalah negara berkembang ya, bukan negara maju. Teman-teman bisa kita lihat ya, contoh-contoh di negara maju, anak mudanya itu berperan aktif, mengambil peran dalam membangun bangsa dan negaranya. Seperti di Jepang, anak-anak muda Jepang itu sangat aktif ya, baik itu belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya teman-teman. Jadi ketika anak muda mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pembelajaran, belajar ya teman-teman untuk negaranya, jadi sangat penting anak muda mengambil peran aktif terhadap kemajuan bangsanya. Seperti itu Pak. Iya, jadi memang luar biasa ya peran pemuda itu ya. Gara-gara hanya satu postingan King of Lip Service saja luar biasa Indonesia ya. Heboh gara-gara anak muda itu. Seorang ketua BEM Universitas Indonesia aja dengan postingan Instagramnya King of Lip Service itu Indonesia dibuat heboh. Jadi luar biasa memang peran pemuda itu. Oke. Ini lagi pertanyaan dari Ade Atmaja. Kak Sarwati, bagaimana menurut kakak tentang mahasiswa yang apatis, yang hanya mementingkan dirinya sendiri? Di mana kita tahu untuk memajukan bangsa ini kita harus bersatu semuanya. Nah, gitu. Silakan. Gimana? Terima kasih ya. Tadi bagaimana ya Pak? Bagaimana pendapat? Ya, saya ulangi pertanyaannya, gimana menurut Sarwati tentang mahasiswa yang apatis, jadi hanya mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan kan kita tahu untuk memajukan bangsa ini kan seorang pemuda itu kan harus bersatu. Nah, gimana? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Bagaimana mahasiswa yang apatis ya? Baik, Ade, seorang mahasiswa itu adalah seseorang yang punya lingkungan sosial ya, yang bersosialnya, yang punya status sosialnya itu tinggi, berteman, karena dalam mencari apapun termasuk ilmu pengetahuan itu lingkungan sosial itu sangat penting. Maksudnya hubungan sosial itu sangat penting. Ketika kita menjadi mahasiswa yang apatis, ya boleh-boleh saja sih, tetapi yang dikategorikan untuk membangun bangsa itu adalah antara kita dan teman-teman semuanya itu maju ketika kita ingin menyuarakan kebenaran. Seperti itu. Misalnya contohnya seperti demo ya teman-teman, ketika Ade dan teman-temannya maju, bersatu, bergerak, maka bisa membangun bangsa, contohnya seperti itu Pak. Jadi ketika Ade apatis, maka Ade tidak akan pernah bisa membangun bangsa atau bersatu. Karena Indonesia saja bersatu. Seperti itu Pak. Ya, jadi intinya memang ya tidak bisa apa kalau
menjadi seorang mahasiswa yang apatis, kemudian dia hanya mementingkan diri sendiri, itu berarti tidak apa namanya tidak bisa ini ya, tidak akan bisa maju begitu ya. Semua bangsa ini saja apa dengan bersatu kan ya akhirnya apa menjadi satu modal ya. Bagaimana dua kekuatan yang dahulu berseteru di pemilu kemudian sekarang bersatu kan menjadi luar biasa ya. Kembali ke situ ya mungkin ya Sarwati ya. Jadi bagaimana ya pemuda tidak boleh hanya berpikir apatis gitu ya. Jadi dia juga harus tetap bersatu begitu karena memang ya kalau bisa dikatakan seorang pemuda itu adalah agen of change gitu ya, adalah agen perubahannya. Oke, luar biasa nih semakin banyak ini, semakin sore semakin banyak yang menonton live-nya. Saya tidak ada pertanyaan lagi nih karena memang semuanya sudah dijawab oleh Sarwati semua, luar biasa tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah dijawab semua ini. Oke, mungkin sudah 45 menit. Kita Iya, silakan. Bapak, kata-kata nih untuk anak-anak muda Indonesia ya. Oke, silakan. Closing statement-nya Sarwati, silakan. Untuk anak-anak muda Indonesia, silakan. Ya teman-teman, saya punya kata-kata atau closing statement ya pada acara kita pada hari ini dalam rangka acara ngerek. Saya potong. Iya Pak ya. Ada Oges lagi nih pertanyaan. Jangan dulu closing statement karena Oges bertanya ini. Ini pertanyaannya mengerikan ini. Oke, pertanyaannya saya bacakan ya. Bagaimana pendapat narasumber soal anak muda yang apatis di kampus? Contohnya, syarat KRS wajib ada sertifikat vaksin. Saya nggak tahu ini apakah benar seperti itu kan? Gimana nih? Memang ini ada meme begitu ya. Ada seseorang yang nggak punya KTP, kemudian dia harus syarat membuat KTP adalah punya sertifikat vaksin. Pokoknya ada meme yang seperti itu. Tapi intinya ya intinya ke vaksin lah begitu ya. Saya kurang ini juga. Nah, tadi pertanyaan tadi bagus dari Oges, gimana nih menyikapi anak muda yang apatis di kampus, contohnya syarat KRS itu wajib ada sertifikat vaksin. Ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi anak muda yang apatis ya Pak? Ketika mau isi KRS itu harus ada syarat, harus ada sertifikat vaksin. Ya teman-teman, kembali lagi ya, karena kita sedang pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya melanda Indonesia. Jadi sesuai dengan telah dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, maka ketika peraturan sudah mahasiswa harus ada sertifikat vaksin nih buat isi KRS, kalau tidak bisa dilakukan, tidak bisa isi KRS seperti itu ya Pak. Jadi teman-teman harus patuh terhadap peraturan ya, sebagai anak bangsa yang baik, maka teman-teman harus patuh pada peraturan ya, tidak boleh apatis, karena ini peraturan untuk kebaikan bangsa dan negaranya seperti itu. Karena pemerintah itu bertujuan untuk melindungi warga negaranya, seperti itu Pak. Iya, jadi iya. Jadi jadi kalau memang ini dibacakan Oges nih, pasal 36 Undang-Undang Karantina, warga negara berhak menolak. Nggak ada aturan soal wajib vaksin. Nah, ya, tapi itulah ya. Ini adalah mungkin bisa kita katakan dinamika berpikir ya, begitu kan. Kebijakan yang dikeluarkan itu sudah pasti akan pro dan kontra, ya, itu sudah pasti ya, apapun itu pasti akan ada pro dan kontra, tapi pada intinya mungkin kita ambil positif saja. Vaksin aja guys, gitu. Jangan takut dengan jarum suntik, karena memang kasihan nanti kalau Oges nggak divaksin, nanti kalau dosen-dosennya nanti ketika proses perkuliahan banyak yang positif COVID begitu kan, karena orang-orang yang nggak divaksin kan bahaya juga, mungkin gitu guys ya. Oke, ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak setiap orang ya, setiap orang punya hak untuk menolak, karena memang ya ini menjadi perdebatan yang menarik ya terkait vaksinasi, syarat KRS harus ada vaksin, karena
di Indonesia sendiri tidak ada memang aturan kewajiban untuk divaksin, tapi memang kita harus melihat ya, kita harus mendukung program pemerintah ini ya, karena memang COVID ini sangat luar biasa ya. Mungkin saya tidak tahu ketika saya pindah 1 tahun yang lalu di Aceh itu sudah dalam kondisi pandemi, begitu. Dalam kondisi pandemi yang memang kuliah pun sudah sudah daring gitu ya. Nah, dan saya tidak tahu 1 tahun terakhir ini bagaimana perkembangan COVID di Aceh. Tapi setidaknya ketika saya sudah bertugas di Palembang, memang sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat Instagram, sangat luar biasa memang hak seseorang untuk tidak percaya dengan COVID, tapi memang COVID itu ada, dan banyak keluarga-keluarga saya yang sudah meninggal dunia karena virus ini, begitu. Memang ya hati-hati gitu kan. Sekeliling saya sudah banyak sekali yang meninggal karena virus ini. Makanya kita harus memang jaga diri. Vaksin ini adalah salah satu bentuk ikhtiar sebenarnya, ikhtiar. Nah, terlepas memang ada kewajiban pro dan kontra terhadap vaksin ini, memang ya sangat wajar sekali ya. Itu ya boleh mahasiswa boleh kritis terhadap aturan-aturan yang ada. Enggak, inilah peran pemuda, guys. Jadi benar, jadi kita ambil ya, inilah peran pemuda. Bagaimana kita lihat ya, karena kicauan King of Lip Service, ternyata rektor UI pun itu ada kesalahan yang diperbuatnya, begitu ya, karena dia melanggar statuta, karena merangkap jabatan sebagai rektor dan sebagai komisaris di BUMN, yang akhirnya dia mengundurkan diri. Ini gara-gara anak muda. Kalau tidak ada peran anak muda di situ, tidak akan, inilah ya, ini budaya kritis, ini memang harus dilestarikan ini di kalangan anak-anak muda. Karena itulah tadi saya katakan, anak muda itu adalah agen perubahan. Ya, terima kasih. Mungkin sahabat-sahabat Instagram, kita dengarkan closing statement dari Sarwati. Silakan. Iya, baik, terima kasih ya Pak. Jadi teman-teman semuanya yang bergabung pada live Instagram pada sore hari ini dalam rangka acara ngerem ngobrol ringan bareng anak milenial, yang mana tema kita pada sore hari ini kontribusi anak muda terhadap dalam membangun bangsa ya. Jadi saya punya kata-kata nih buat anak muda Indonesia. Kata-katanya adalah Indonesia butuh anak muda yang benar-benar peka untuk memajukan bangsa, bukan yang pura-pura peka untuk panjat sosial media. Indonesia butuh anak muda yang punya banyak mimpi, bukan yang punya banyak gengsi ya. Indonesia butuh anak muda yang tidak hanya glowing wajahnya, tapi juga glowing idenya. Indonesia butuh anak muda yang tidak hanya tebar sensasi, tapi juga tebar prestasi. Indonesia butuh anak muda yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga pandai berkarya. Indonesia butuh anak muda yang berani mengungkapkan kejanggalan dan menyuarakan kebenaran. Indonesia butuh aku dan kamu yang berkolaborasi menjadi kita. Teman-teman, mari kita bersatu untuk membangun Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Sekian dari saya, Sarwati, mahasiswa aktif semester 6 ya, Prodi Ilmu Hukum Universitas Teguh Umar di Aceh Barat. Ya, luar biasa. Jadi closing statement yang sangat luar biasa. Intinya menjadi anak muda, silahkan gali potensi, gali kreativitas, dan gali prestasi kita, gitu ya. Ya, terima kasih Sarwati sudah menyempatkan waktunya di acara saya ngerami ngobrol ringan bareng milenial di edisi perdana ini. Sarwati, luar biasa Sarwati. Ini banyak sekali, sampai sekarang masih banyak yang mengikuti live kita. Jadi semoga acara ini bermanfaat. Saya memberikan acara ini pertama di sela-sela lagi liburnya aktivitas perkuliahan. Jadi kita tetap di masa pandemi kita tetap dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian sahabat Instagram, jangan lupa kita akan bertemu kembali dengan pembicara dan narasumber yang lainnya di acara ini. Ya, saya undang nanti di hari Rabu tanggal di hari Rabu nanti jam 1 siang. Saya akan ngobrol dengan seorang anak muda juga yang milenial,
Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Nanti siapa beliau nanti kita akan lihat. Jadi terima kasih untuk speaker kita hari ini, anak muda yang berprestasi, seorang mahasiswi dari program studi ilmu hukum Universitas Teguh Umar Sarwati yang sudah sangat prestasinya. Ternyata terima kasih kepada sahabat Instagram yang semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Oke, terima kasih ya Kak Latia. Oke, saya akhiri ya. Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama.